Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwiana Noviati Tufail STMT dan Ibu Dwi Sani Pratiwi Asta STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Transportasi yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Adapun judul presentasi kami kali ini yaitu identifikasi masalah sistem transportasi Kelurahan Lebak Bulus. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Reza Wari Hartlan NIM 0862, Dia Wulandari NIM 0818, Divaria Nugraha NIM 0820, Rifki Noval Fadila NIM 0874, saya sendiri Safa Ferdisya NIM 0880, dan Sinta Andani NIM 0884. Selanjutnya untuk outline pembahasan kami pada kali ini yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, gambaran umum, analisis, dan penutup. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kota Jakarta sendiri saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 10,56 juta jiwa yang merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dalam hal jumlah penduduk. Hal ini berpengaruh dengan pertumbuhan penduduk di wilayah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Jakarta Selatan. Dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut, maka permasalahan yang akan ditimbulkan juga semakin meningkat, sebab perkembangan kota Jakarta dan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Jakarta Selatan mendorong meningkatnya pergerakan dan juga kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi. Hal ini juga berpengaruh dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Berdasarkan RT/RW Kelurahan Lebak Bulus diketahui banyak direncanakan sebagai lokasi perpindahan moda di DKI Jakarta. Kemudian ditambah dengan kondisi existing dan yang ada. Diketahui kelurahan ini banyak dilengkapi dengan sarana prasarana perdagangan dan jasa, yang mana hal ini mengakibatkan secara tidak langsung Kelurahan Lebak Bulus akan banyak dikunjungi dan dilalui oleh pengendara serta moda transportasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun rumusan masalah pada tugas besar kami. Rumusan masalah 1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Lebak Bulus mempengaruhi aktivitas lintas. Tujuan, mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh sarana dan prasarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Lebak Bulus terhadap aktivitas lalu lintas yang ada. Next. Bab 2, tinjauan pustaka. Sistem pergerakan. Sistem pergerakan adalah arus pergerakan orang atau barang seperti besaran volume, maksud perjalanan, asal tujuan perjalanan, waktu perjalanan, moda yang digunakan, dan sebagai yang mempengaruhi sistem kegiatan dan jaringan yang ada dalam bentuk aksesibilitas dan mobilitas. Sistem transportasi. Moda transportasi merupakan alat angkut atau kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Moda transportasi dibedakan menjadi moda transportasi darat, laut, serta udara. Sistem jaringan. Sistem jaringan merupakan serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan transportasi. Titik pergantian moda. Titik pergantian moda merupakan salah satu kebutuhan dalam kegiatan sistem transportasi. Suatu titik simpul dan berbagai moda angkutan sebagai titik perpindahan penumpang dan berbagai moda ke suatu moda juga merupakan suatu titik tujuan atau titik akhir orang setelah turun melanjutkan perjalanan kaki ke tempat bekerja, rumah, atau pasar. Kinerja ruas jalan. Kinerja ruas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan arus lalu lintas yang sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan tingkat standar pelayanan jalan. Bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk lokasi studi sendiri, yang dipilih pada pelaksanaan kegiatan survei sistem transportasi kali ini adalah Kelurahan Lebak Bulus, yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.
Kelurahan Lebak Bulus memiliki luas wilayah sebesar 411 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 41.775 jiwa dan kepada penduduk sebesar 10.164 jiwa per kilometer persegi. Pada Kelurahan Lebak Bulus terdapat jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Adi Aksaraya, Jalan Kolektor sekunder, yaitu Jalan Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 3, dan Lebak Bulus Pondok, dan serta Lebak Bulus Raya. Pada Kelurahan Lebak Bulus terdapat 27 titik pemberhentian bus, 30 persimpangan. Sistem transportasi di kelurahan ini juga ditunjang dengan stasiun MRT Lebak Bulus. Kelurahan Lebak Bulus terdiri dari berbagai komponen, mulai dari sistem kegiatan pergerakan, jaringan, dan kelembagaan. Tujuan dari komponen tersebut sendiri adalah mengidentifikasi permasalahan sistem transportasi yang ada pada Kelurahan Lebak Bulus. Berikut peta administrasi Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Jakarta Selatan. Untuk jenis data yang digunakan adalah untuk mendukung penulisan laporan kinerja arus lalu lintas di Kelurahan Lebak Bulus yang merupakan salah satu kelurahan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Maka jenis data yang digunakan adalah jenis data yang meruntut sifatnya berupa data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri adalah data yang dapat diukur maupun dihitung secara langsung dan menghasilkan informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun bilangan. Dengan jenis data yang digunakan untuk melakukan survei berupa jenis data menurut cara memperolehnya adalah data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh kegiatan observasi terhadap lalu lintas di wilayah melalui situs web, Google Earth, Google Street, Google Street View, dan ArcGIS. Data juga diperoleh melalui stakeholder terkait berupa data jaringan jalan, transportasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Jakarta, Perpetaan dan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jakarta, serta tinjauan pustaka yang diperoleh dari jurnal maupun hasil penelitian yang telah dilakukan. Next. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, pada pengumpulan data sistem jaringan, sistem kegiatan, dan sistem pergerakan transportasi, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitiannya adalah survei sekunder. Berikut tabel merupakan data berdasarkan survei sekunder serta data yang didapatkan. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Next. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena terjadi. Kemudian ada metode photo mapping analisis peta di mana merupakan gambaran sebagian kecil permukaan bumi di atas bidang datar, bidang yang dapat didatarkan, yang dibuat dalam skala tertentu, serta dilakukan dengan metode tertentu pula. Di dalam pemilihan data diperlukan pertimbangan beberapa hal seperti skala peta yang dibuat, sumber data pemetaan, serta jenis data yang akan disajikan. Baik, sekarang masuk di bab 4, yaitu hasil pengumpulan data. Saya lanjutkan. Oke, sekarang masuk di gambaran umum lokasi studi. Wilayah Lebak Bulus merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang memiliki luas wilayah 411,40 hektar are. Batas maksimal suhu udaranya sekitar 21 derajat. Untuk batas-batas wilayahnya, batas utaranya berbatasan dengan Kelurahan Pondok Pinang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cilandak Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Labu Desa Pangkalan Jati, sebelah baratnya berbatasan dengan Kali Pesanggerahan Desa Cirendo. Bisa lanjutkan. Berikut adalah guna lahan dan pusat aktivitas. Berdasarkan observasi yang dapat dilihat pada gambar peta dan kondisi existing di bawah ini, diketahui pada Kelurahan Lebak Bulus bahwa sebagian besar pegunungan lahannya digunakan sebagai bangunan. Sebagai pusat aktivitas pada wilayah studi merupakan kawasan industri dan retail. Berikut adalah peta penggunaan lahan dari Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Jakarta Selatan. Bisa dilanjutkan.
Berikut adalah sarana dan prasarana pada Jalan Karanganyar Tengah, Kelurahan Lebak Bulus, yaitu ada kondisi jalan, lahan parkir, rambu lalu lintas, lampu jalan, tempat sampah, dan zebra cross. Zebra cross didapatkan dari survei sekunder melalui Google Street View. Mungkin bisa kembali ke beberapa slide sebelumnya. Baik, selanjutnya moda transportasi yang ada di Kelurahan Lebak Bulus. Di sini kami mengambil salah satu sampel di Jalan Karanganyar Tengah, Kelurahan Lebak Bulus. Di sini ada kendaraan pribadi, angkutan kota, sepeda motor, pickup, dan truk 2 as. Selanjutnya titik pergantian moda. Salah satu titik pergantian moda yang ada di Kelurahan Lebak Bulus, Jalan Karanganyar Tengah ini yaitu halte. Selanjutnya itu sistem pergerakan pada Kelurahan Lebak Bulus ini terdapat jalan arteri sekunder yaitu Jalan Adi Aksaraya, Jalan kolektor sekunder yaitu Jalan Cinere Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus 1, Lebak Bulus 3, Lebak Bulus Pondok, dan Jalan Lebak Bulus Raya. Pada Kelurahan Lebak Bulus juga ini terdapat 27 titik pemberhentian bus dan 30 persimpangan. Sistem pergerakan pada lokasi studi merupakan arus lalu lintas karena sudah terpasang dan tersedia rambu-rambu lalu lintas yang dapat membatasi pergerakan agar dapat terkendali. Selanjutnya bab 5 analisis. Yang pertama ada potensi. Potensi pada kelurahan ini yaitu perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Jakarta Selatan, seperti rambu lalu lintas dan marka jalan, sudah lengkap ditambah dengan adanya kegiatan perekonomian berupa sarana perdagangan dan jasa yang menyebabkan sistem pergerakan yang ada di kelurahan ini cenderung ramai. Selanjutnya di permasalahan pada Jalan Karanganyar Tengah Kelurahan Lebak Bulus Raya terdapat beberapa kawasan perdagangan dan jasa di mana ditemukan di sekitar bahu jalan yang membuat jalur pejalan kaki terganggu. Kemudian kurang luasnya lahan parkir yang tersedia sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di sepanjang bahu jalan yang mengakibatkan kondisi di sepanjang jalan ramai serta menyebabkan banyak kendaraan yang parkir di sembarang tempat dan menyebabkan kemacetan. Permasalahan berikutnya yaitu terdapat beberapa titik yang kurang penerangan pada ruas Jalan Karang Tengah Raya Kelurahan Lebak Bulus. Terdapat juga penerangan yang hanya pada satu sisi jalan saja dan masih ada beberapa kawasan yang tidak terdapat penerangan jalan. Bab selanjutnya yaitu penutup yang berisi kesimpulan, di mana berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada wilayah studi didapatkan temuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada Jalan Karanganyar Tengah Kelurahan Lebak Bulus Raya merupakan kawasan perdagangan dan jasa di mana ditemukan toko-toko di sekitar bahu jalan. Kedua, kurang luasnya lahan parkir yang tersedia sehingga masih banyak kendaraan yang parkir di bahu sepanjang Jalan Karanganyar Kelurahan Lebak Bulus. Ketiga, kurangnya penerangan jalan sepanjang Jalan Karanganyar Tengah Kelurahan Lebak Bulus. Dan yang terakhir, banyaknya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Karanganyar Tengah yang menyebabkan kondisi di sepanjang jalan ramai serta menyebabkan banyak kendaraan yang parkir di sembarang tempat dan menyebabkan kemacetan. Sekian presentasi dari kami, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.